Halo kaum intelektual sekalian, 60% pekerja di Konoha itu bekerja di sektor informal. Mayoritas pekerja kita itu bekerja di sektor informal, bukan di sektor formal. Sementara di negara maju itu kebalikannya. Di negara maju itu lebih daripada separuh penduduknya itu bekerja di sektor formal, bukan di sektor informal. Jadi ini kebalik-balik gitu ya, sehingga kita susah jadi negara maju ya. Kemudian ini salah siapa? Apakah ini salah pemerintah? Kenapa pemerintah tidak membenahi ini? Kenapa pemerintah begitu tega gitu ya? Apa pekerjaan pemerintah? Kenapa mereka tidak peduli dengan hal ini? Kenapa pemerintah itu lebih peduli dengan gedung-gedung bertingkat gitu ya daripada membenahi masalah ini? Kemudian kalau misalnya pemerintah itu tidak bisa menciptakan lapangan kerja di sektor formal, lalu tujuan pemerintah itu apa? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa kita punya pemerintah tapi tidak bisa diandalkan gitu? Mereka kerja apa gitu? Jadi saya tidak akan berpihak di video ini ya. Apakah ini salah masyarakat atau salah pemerintah? Jadi secara tidak langsung kita itu dipaksa bekerja secara informal karena minimnya lapangan kerja. Kita dipaksa jualan gitu ya. Karena orang-orang yang jualan itu kalau saya ngajak ngobrol itu mereka juga nggak pengen kok jadi jualan ya. Kemudian banyak orang yang kehilangan lapangan kerja gitu ya, terpaksa bikin usaha, macam-macam ya usahanya. Makanya UMKM di Konoha itu kan menjamur ya. Ya, kita tuh negara penjual makanan ya. Ya, penjual makanan dari tepung gitu ya. Jadi jarak 10 meter ada penjual gitu ya. Jarak 100 meter ada penjual. Jadi kita tuh negara yang paling banyak menjual makanan ya. Karena apa? Karena terpaksa. Jadi dividen saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya kenapa bisa seperti itu. Kenapa pemerintah kita itu nggak peduli gitu. Kenapa pemerintah itu kayak nggak punya fungsi gitu ya. Jadi ketika orang Indonesia itu bekerja di sektor informal ya sekitar 60%, banyak tuh mengatakan bahwa ini salah pemerintah ya, pemerintah itu nggak bisa kerja, pemerintah itu sebenarnya munafik ya, pemerintah itu memanfaatkan ini ya. Jadi bisa dikatakan ini tidak salah ya. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan, oh sebenarnya kan pemerintah itu nggak boleh disalahkan karena pemerintah itu kan dipilih oleh rakyat, yang memilih pemerintah kan kita gitu ya. Seburuk-buruknya kinerja pemerintah itu kan sebenarnya ya kita juga yang milih kan. Kita yang milih presiden, kita milih DPR, kita milih bupati, gubernur, ya mereka-mereka ini sebenarnya orang yang paling berpengaruh kan. Mereka bisa menyelesaikan masalah ini, tapi ya sekali-sekali yang disalahkan masyarakat dong ya. Masa kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, mereka yang milih kok. Ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh sebenarnya ini kan permasalahannya itu kan faktor daripada eksternal gitu ya. Pengaruh daripada luar gitu ya. Ini pengaruh daripada global gitu ya. Karena pengaruh daripada perdagangan bebas gitu. Sehingga kita kalah saing ya. Pemerintah juga sudah berusaha ya. Kemudian pengusaha-pengusaha sekelas yang internasional juga sebenarnya sudah berusaha karena mereka kalah saing dan sebagainya. Sehingga ya terpaksa kita kerja di sektor informal dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan, oh yang salah itu kan pendidikan, yang salah itu kan sebenarnya SDM kita dan sebagainya. Jadi kita akan urai ya satu persatu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi sebenarnya 40% sampai 50% ini kesalahan daripada pemerintah ya. Enggak 100% ya kesalahan daripada pemerintah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mereka punya wewenang gitu, punya kuasa gitu ya. Dan pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini karena apa? Karena ada berbagai faktor ya. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah kita itu sebenarnya lebih fokus bangun bandara, bangun tol dan sebagainya daripada membenahi semua ini ya. Kalau misalnya nih ya UMKM itu diangkat jadi pekerjaan formal misalnya, kan UMKM juga kan pasti banyak yang nolak juga kan karena harus bayar pajak, ya bayar pokoknya macam-macam gitu ya. Kemudian upah karyawan juga harus dinaikkan dan sebagainya. Jadi macam-macam. Sehingga apa? Sehingga pemerintah itu ngambil jalan tengah ya. Pemerintah itu ngambil jalan tengah itu apa? Ya biarin aja banyak UMKM nggak jadi masalah ya. Yang penting masyarakat jangan demo gitu. Jadi pemerintah itu main aman ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba UMKM itu dipajakin misalnya, ya masyarakat pasti banyak demo kan. Ya kan? Jadi ini yang dihindari oleh pemerintah. Karena pemerintah berpikir kalau nanti banyak demo, ya berarti saya nggak dipilih lagi dong ya.
Saya tuh kan pengen presiden 10 periode misalnya atau 100 periode misalnya. DPR juga seperti itu ya. Jadi makanya kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan ya, kalau misalnya ada masalah-masalah itu pemerintah itu biasanya menghindar gitu. Untuk apa? Supaya citra mereka terjaga gitu ya. Apalagi masalah agama mereka sangat menghindari itu kan. Apa? Karena ya itu akan merusak citra mereka. Mereka tidak akan kepilih lagi gitu. Itu dari sudut pandang pemerintah ya. Jadi 4-50% ini sebenarnya kesalahan daripada pemerintah, walaupun pemerintah nggak selamanya salah ya, walaupun pemerintah juga nggak pernah ngaku gitu ya. Itu sekitar 40-50% ya. Kemudian selebihnya sekitar 30% sampai 40% itu sebenarnya ini kesalahan daripada masyarakat. Karena masyarakat itu kenapa memilih pemerintah yang nggak bisa kerja gitu ya kan? Ya, kenapa masyarakat itu tidak selektif ya dalam memilih pemimpinnya? Karena mereka juga disogok juga kan kalau misalnya nih pemilihan DPR kan ada tuh ya serangan fajar ya 200.000 per orang atau 300.000 per orang gitu ya. Ya wajar dong ya misalnya nih DPR ya kita kan dari awal kan udah dibayar tuh ya pilih gue ya bayar ya 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 kalau mereka korupsi ya wajar dong kan kalau mereka korupsi kan karena kita sudah disogok kan jadi itu dari sudut pandang pemikiran rasional ya itu dari sudut pandang masyarakat ya jadi masyarakat juga terlibat dalam masalah ini tidak hanya pemerintah juga makanya saya tidak hanya menjelekkan pemerintah ya ibaratnya gini ya ibarat sungai ketika sungai itu banjir apakah itu salah pemerintah ya bisa dikatakan salah pemerintah, tapi yang penyebab banjir itu kan kita membuang sampah ke ini kan ke sungai kan, yang buang sampah itu masyarakat kan. Jadi kita juga terlibat ya, sama seperti itu ibaratnya. Kemudian ada yang mengatakan oh sebenarnya ini pengaruh daripada global gitu ya, pengaruh daripada geopolitik, pengaruh dari luar. Ya ada faktornya juga gitu ya, faktor dari mata uang yang melemah dan sebagainya. Ada macam-macam ya. Kemudian ada yang mengatakan ini faktor daripada pendidikan. Oh yang salah itu kurikulum ya, pendidikan kita itu nggak match dengan lapangan kerja di lapangan. Ya ini juga berpengaruh ya. Dan ini salah satu yang paling berpengaruh ya, karena pendidikan kita itu kan nggak match dengan yang ada di lapangan. Artinya gini pendidikan kita itu kalau saya perhatikan sekarang ini lebih fokus pada pendidikan agama. Apakah itu salah? Enggak juga, enggak salah. Itu benar banget ya. Kalau pendidikan agama itu mengajarkan untuk berpikir kritis gitu ya. Kalau mengajarkan kita itu untuk eh, menguasai teknologi gitu ya. Kalau pendidikan agama itu mengajarkan kita itu berpikir rasional, berpikirnya itu tidak hanya nyari alasan gitu ya, nggak hanya hafalan dan sebagainya ya. Jadi boleh-boleh aja nggak jadi masalah ya. Itu saya sangat mendukung ya kalau pendidikan agama itu menopang kita berpikir kritis ya, berpikir rasional. Tapi kan permasalahannya di Konoha itu kan kalau pendidikan kita itu berdasarkan atau berbasis agama itu ya rata-rata ya nggak semua tapi ya agama kan punya doktrin yang mengatakan bahwa ya ngapain berpikir kritis ya toh juga kita juga akan mati kok yang ngapain kita belajar tentang ilmu dunia ya kita kan fokus pada akhirat gitu jadi ini sangat bermasalah sekali gitu ya sehingga pendidikan kita tuh nggak match gitu ya perusahaan itu pengennya kita siap pakai sementara pendidikan kita itu menghasilkan ya orang-orang yang siap pakai jadi pemuka agama gitu ya padahal kan pemuka agama nggak bisa jutaan orang kan paling beberapa orang aja jadi persaingannya sih makin ketat gitu ya untuk jadi pemuka agama sehingga ya kita itu tidak nyambung ya dengan lapangan kerja gitu ya. Saya tidak mengatakan semua lulusan Indonesia itu berasal dari pendidikan agama, tapi kurikulum kita itu kan kurikulum berbasis agama. Buktinya apa? Buktinya kita di sekolah itu sudah, kita tuh sangat-sangat dekat banget dengan nilai-nilai agama gitu ya. Nah, ini yang jadi permasalahan ya. Saya tidak menyalahkan agama di sini, tapi pendidikan kita itu ya lebih fokus pada agama dan ini mempengaruhi kualitas pendidikan kita gitu ya, mempengaruhi skill kita gitu ya, mempengaruhi kemampuan kita gitu ya. Jadi ini juga berpengaruh. Kemudian selain itu ya yang paling mempengaruhi itu karena kita itu kurang profesional dan kurang jujur ya. Lagi-lagi masyarakat juga mempengaruhi. Masyarakat kita itu salah satu masyarakat yang kurang jujur. Menurut data ya lagi-lagi kita bicara pada data. Menurut data dari indeks corruption ya masyarakat itu masyarakat yang doyan korupsi gitu ya pemerintah kita juga doyan korupsi ya salah satu paling korup di dunia nah
Apakah orang yang korup itu jujur? Enggak. Jadi makanya saya katakan bahwa masyarakat itu masyarakat yang kurang jujur ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Alasan yang paling masuk akal itu ya karena kita itu tidak punya budaya jujur gitu ya. Di sekolah kita juga sudah dibiarkan mencontek, nggak semuanya tapi waktu UN ya, mungkin yang nonton video sudah pada tua ya. UN dulu kan ada bocorannya tuh ya. Dari situ tuh ya mulainya. Jadi kita nggak jujur ya. Lalu apakah ini bisa bikin kita kerja di sektor informal? Bisa, karena perusahaan tuh pengen karyawan yang jujur gitu ya, nggak boleh bohong ya. Ya kalau kita nggak eh, jujur ya kita dipecat gitu ya. Kemudian kita kurang profesional dalam bekerja gitu ya. Ya, kenapa kita kurang profesional? Karena kita menggabungkan antara ya, urusan pekerjaan dengan antara urusan pribadi gitu ya, urusan agama gitu, privasi gitu ya. Investor asing itu kan berpikir bahwa ya kalau kita bekerja bekerja aja gitu ya, nggak usah melakukan ritual agama. Boleh-boleh aja melakukan ritual agama asal saat jam istirahat dan saat pulang kerja gitu. Bukan dilarang beragama, tapi profesional, jangan menggabung-gabungkan gitu. Tapi kan ini susah diterima kan, sehingga apa? Sehingga ya lagi-lagi banyak pengangguran di Konoha. Karena apa? Karena investor kita tuh nggak mau tahu, mereka lebih milih negara lain gitu ya. Jadi harusnya tenaga kerja kita siap dulu ya, baru investor masuk gitu. Nah, ketika investor ogah buka lapangan kerja di Konoha, ya di dia mau terus, ya kemudian dipalagi, ya dan lain sebagainya, ya izinnya dipersulit dan sebagainya, ya yang ada apa pengangguran merajalela gitu ya. Ya masyarakat kita juga nggak bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kemudian pemerintahnya juga seperti itu, sama seperti masyarakatnya juga, ya. Jadi ini yang perlu kita benahi gitu ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah gitu ya, karena pemerintah juga berasal dari rakyat gitu. Jadi gini guys ya, kalau kita sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, pemerintah korup ya. Kalau kita jadi pemerintah, apakah kita tidak korup atau tidak? Itu jadi permasalahan. Jadi di Konoha itu ya sedikit-sedikit nyalahin pemerintah gitu ya. Pemerintah korup ya. Kalau kita dibagi duitnya, kita juga pasti diam kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Harusnya kita itu ya jujur gitu ya. Dimulai dari diri sendiri ya, seperti yang dikatakan oleh konten atau kontributor dari Konoha ya. Dimulai dari diri sendiri. Solusinya itu dimulai dari diri sendiri. Apakah kita layak jadi negara maju? Ya kalau kita jadi negara maju ada konsekuensinya gitu ya. Jangan sedikit-sedikit nyalahkan kurikulum, sedikit-sedikit nyalahkan kurikulum ya. Berkali-kali ganti kurikulum ya nggak jadi nggak memperbaiki pendidikan. Sama seperti Singapura misalnya. Di Singapura itu ketika ada guru yang bermasalah langsung dikeluarkan. Apakah kita ini mau gitu ya? Di Jepang juga seperti itu. Kalau ada guru yang bermasalah langsung dipecat. Apakah kita mau seperti itu? Di Konoha kan enggak. Kita menganggap bahwa guru itu segalanya. Ketika guru dipecat, kita menganggap bahwa oh ini jolim terhadap sekolah gitu ya. Ketika ada guru nampar murid, ya, kita mengatakan oh ini nggak boleh dipecat. Oh ini salah murid dan sebagainya. Jadi ya, simpang siur gitu ya. Kita itu nggak konsisten gitu ya. Kita tidak pernah tegas ya memperbaiki pendidikan dan pemerintah juga seperti itu ya. Ya, yang paling berpengaruh sebenarnya pendidikan ya. Pemerintah kita itu tidak memperbaiki pendidikan karena apa? Karena tidak langsung kelihatan hasilnya gitu ya. Butuh 30-40 tahun lagi baru kelihatan hasilnya. Sehingga pemerintah jangan nggak bekerja gitu kalau memperbaiki pendidikan. Dan siapapun presiden di Konoha itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kecuali kita itu negara otoriter atau negara kerajaan. Itu pun nggak mungkin juga ya, mustahil ya. Lalu solusinya apa? Solusinya ya masyarakat kita itu jangan terlalu membawa agama lah gitu ya. Ya, membawa agama itu bikin orang bodoh guys ya. Bodoh, nggak berpikir rasional ya, kemudian menyalahkan pemerintah terus ya. Bagaimana kalau pemerintah kita itu membawa agama? Ya, yang ada kita makin hancur ya. Jadi jangan seperti itu guys, jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Ya, sekali-sekali kita nyalahkan diri sendiri gitu ya. Apakah kita sudah layak jadi negara maju? Apakah kita penyebab pengangguran itu yang terjadi di Konoha gitu ya. Kenapa kita kerja di sektor informal? Apakah kita juga bagian daripada masalah gitu? Jadi sekali-sekali kita harus melihat atau berkaca pada diri kita sendiri gitu. Itu lebih bagus gitu. Dan mohon maaf ya, saya tidak paling si Budi pekerti di sini ya. Saya bukan paling wow gitu. Tapi saya nulis buku berjudul Budi tanpa pekerti. Artinya ya kita tahu bahwa itu baik tapi tidak melaksanakan gitu ya. Dan ini sudah saya rangkum di buku saya ya. Silakan di check out ya.
Ya, kalau misalnya mengatakan, oh lu nyari duit ya, ya kan saya saya bekerja guys ya, saya bikin buku itu bekerja gitu siang dan malam gitu ya, walaupun bukunya mahal ya saya sengaja mahalin gitu karena ya kalau beli buku tapi nggak dibaca ya karena murah ya bisa ini juga kan, ya bisa nggak di ini juga nggak dibaca juga kan. Saya tuh sering beli buku yang kalau murah saya tuh biasanya nggak baca gitu. Walaupun tetap saya baca juga kan, butuh waktu gitu maksudnya, oh ada waktu luang gitu. Tapi kalau bukunya mahal, saya bisa baca gitu ya. Makanya saya nulis buku itu ya saya jualnya mahal gitu ya, biar dibaca gitu. Oke, ya. Jadi intinya ya kita mulai dari diri sendiri gitu. Apakah kita itu yang menyebabkan bahwa di Konoha itu banyak kerjaan di sektor informal atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.